Dr. DM di klinik itu sepakat melaksanakan operasi, meskipun saran dokter kandungan sebelumnya menyarankan menunggu selama operasi yang seharusnya berlangsung selama 2 jam, malah tiba-tiba menjadi 5 jam, tanpa memberikan informasi. Halo guys, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Dan yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, keep fighting. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang berita duka datanya dari aktris Nani Darham, yang mana baru-baru ini ia dikabarkan meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak. Dan mungkin ada teman-teman yang masih belum kenal dengan sosok Nani Darham, boleh aku kenalin. Dan jika sudah kenal, mungkin bisa di skip ya bagian ini. Jadi teman-teman, Nani Darham aka Nani Aprilia Darham adalah seorang public figure yang lahir pada tanggal 26 April tahun 1986. Nani itu menikah dengan pria yang namanya adalah James pada tahun 2017. Dan alhamdulillah pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya itu adalah laki-laki dan anak keduanya adalah perempuan. Dan tentu kehadiran buah hati ini melengkapi keluarga mereka. Semasa berkarir, Nani itu pernah bekerja sama dengan Tamara Bleszinski, kemudian Marcel Chandrawinata, dan juga Tias Mirasih dalam sebuah film horor. Ini film favorit aku, yaitu Air Terjun Pengantin, yang mana film ini dirilis pada tahun 2009. Jujur ya, menurut aku, film ini lumayan keren, karena kayak bener-bener menegangkan banget. Dan dalam film Air Terjun Pengantin, Nani berperan sebagai Dinar. Lantas, apakah yang terjadi dengan sang aktris? Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Nani dikabarkan meninggal dunia ketika menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Kondisi Nani tiba-tiba tak stabil di saat operasi berlangsung. Kemudian ia meninggal dunia usai dilarikan ke IGD rumah sakit. Berdasarkan kronologi dari pihak kepolisian, di sini ada Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi, yang mengatakan bahwa proses operasi sedot lemak itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 yang lalu. Nani sendiri ditemani oleh seorang rekannya ketika melakukan operasi tersebut. Pak Yosi mengatakan bahwa sebelum melakukan operasi, mendiang telah menjalani pemeriksaan awal terlebih dahulu. Pemeriksaan itu dilakukan guna memastikan kondisi Nani sebelum melakukan operasi sedot lemak. Kepada wartawan pada Jumat tanggal 24 November, Pak Yosi mengatakan seperti ini. Maksud kegiatannya adalah melaksanakan operasi sedot lemak. Kemudian ada beberapa langkah step yang dilakukan sebelum operasi. Dan salah satunya tadi adalah pemeriksaan tersebut. Dan setelah menjalani pemeriksaan awal, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Nani Darham masuk ke ruang operasi. Ada beberapa dokter yang menangani operasi sedot lemaknya. Termasuk ada juga beberapa perawat yang ada di ruang operasi tersebut. Dokternya itu ada 3. Inisialnya adalah Dr. D, terus Dr. M, dan yang ketiga adalah Dr. Y. Namun guys, di tengah operasi, kondisi Nani tiba-tiba nggak stabil. Lebih lanjut, Pak Yosi mengatakan seperti ini. Dalam proses pelaksanaan operasi yang sedang berjalan ini, kemudian terjadi informasi bahwa kondisi korban dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga pada saat itu, klinik kemudian menghubungi ambulans untuk membawa korban menuju ke rumah sakit di daerah Barito. Dan pada akhirnya, Nani dibawa menuju IGD. Pihak keluarga sendiri diberitahu saat Nani dalam kondisi yang tak stabil dan perlu segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Suyoto. Suami Nani yaitu James diberitahu untuk menyusul ke rumah sakit. Namun sayang, sang istri sudah meninggal dunia sebelum dirinya tiba di rumah sakit. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu sore hari. Dan sehari setelah kejadian itu, pihak keluarga membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak klinik dipolisikan atas dugaan malpraktik. Yosi menambahkan pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP di klinik tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki laporan yang ada, termasuk memeriksa sejumlah saksi yang ada. Tak hanya itu saja, polisi juga bakal melibatkan ahli dan Ikatan Dokter Indonesia guna mendalami prosedur operasi. Dan kita akan lanjut untuk melihat bagaimana kronologi dari versi kuasa hukum atau dari versi pengacara keluarga korban. Dan sumbernya aku ambil dari liputan6.com. Nah, di sini disebutkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Nani Darham berkonsultasi di klinik tersebut terkait operasi sedot lemak. Meskipun ia baru melahirkan 2 bulan sebelumnya. Dr. DM di klinik itu sepakat melaksanakan operasi. Meskipun saran dokter kandungan sebelumnya menyarankan menunggu minimal 6 bulan setelah melahirkan. Penting untuk dicatat guys bahwa Nani sebelumnya telah berkonsultasi dengan Dr. D di Rumah Sakit Brawijaya yang memberikan saran berbeda. Namun Nani memilih melanjutkan operasi di klinik tersebut. Kuasa hukum keluarga juga menyampaikan bahwa Nani membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah untuk program operasi sedot lemak. Awalnya dijadwalkan pada tanggal 6 atau tanggal 7 November 2023. Namun nih guys, klinik tersebut mengubah jadwalnya menjadi 21 atau 24 Oktober.
Nani dipastikan bahwa operasi ini aman kok untuk dilakukan meskipun sedang menyusui. Lebih lanjut, Pak Hartono mengatakan seperti ini. Jadi pada saat konsultasi ke dokter Danu, Nani pada saat itu didampingi oleh rekannya yang bernama Saksi Erika. Erika dalam penjelasan kepada pihak kepolisian menyatakan bahwa pada saat konsultasi, dokter D ini dari The Clinic hanya memperlihatkan tablet mengenai prosedur operasi liposuction atau sedot lemak itu. Dia bilang bahwa operasi sedot lemak itu merupakan operasi yang ringan, biasa. Bahkan pasien itu bisa dengan bius lokal itu bisa sambil main HP. Nah, di situ mungkin yang menjadikan satu faktor ketertarikan dari korban Nani untuk melakukan operasi liposuction ini di The Clinic. Oke, jadi seperti itulah bagaimana beber dari Pak Hartono. Dan pada hari operasi nih, Dokter D itu menawarkan operasi tambahan di 2 titik dengan tambahan biaya 100 juta rupiah. Total biaya operasi yang awalnya 200 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Dan dicatat, perubahan ini tidak dijelaskan dengan detail teknis ataupun resikonya. Selama operasi yang seharusnya berlangsung selama 2 jam, malah tiba-tiba menjadi 5 jam tanpa memberikan informasi lebih lanjut kepada keluarga ataupun pendampingnya, yaitu Erika. Pak Hartono kemudian menjelaskan seperti ini teman-teman. Nah, pada jam itu Nani menghubungi suaminya yang bernama James. Dia mengajukan tambahan budget persetujuan tadi kan, karena kan yang dilapor ke suami 200 juta nih. Kok tiba-tiba dalam hitungan jam menjadi 300 juta rupiah? Suami juga tanya, apa sih? Oh, ini ditambah di bokong sama di pinggang belakang gitu ya, sehingga harus 300. Tapi teknisnya sama sekali tidak dijelaskan. Jadi kemudian setelah bayar 300 itu, Nani pun naik ke lantai 2 untuk menjalani operasi. Pihak kuasa hukum kemudian mempertanyakan nih tentang prosedur mengapa tindakan operasi yang menghabiskan waktu 5 jam itu nggak ada permohonan persetujuan dari keluarga. Singkat cerita nih, Erika dihubungi oleh The Clinic yang diberitahu bahwa Nani dalam kondisi tidak stabil dan perlu segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Suyoto. Suami Nani yaitu James diberitahu untuk menyusul ke rumah sakit. Tetapi sayangnya Nani sudah meninggal dunia sebelum tiba di sana. Selain itu, informasi yang diberikan oleh dokter di The Clinic dan di rumah sakit Dr. Suyoto sangat berbeda. Dan ini meninggalkan banyak pertanyaan terbuka mengenai kondisi sebenarnya yang dialami oleh Nani selama operasi tersebut. Jadi kan ini ada 2 nih. Satu menyatakan sudah meninggal, satu bilang ini masih hidup. Nah, itu nanti ranah kepolisian. Sekali lagi, kita sekarang sedang menunggu. Begitulah bagaimana ungkap dari sang kuasa hukum. Keluarga Nani Darham lantas menuntut kejelasan dan juga keadilan terkait dugaan malpraktik yang mengakibatkan kehilangan yang tragis ini. Hartono juga menjelaskan bahwa hasil visum tersebut telah dilampirkan saat melaporkan kejadian tragis ini. Namun, pihak keluarga tetap menuntut kejelasan serta keadilan terkait peristiwa yang menimpa sang aktris. Dan teman-teman, seperti aku langsung dari Merdeka.com nih, Kementerian Kesehatan telah merespon terkait kabar dari Nani. Kepala Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Kemenkes yaitu Siti Nadia Tarmizi mengaku belum mengetahui penyebab Nani Darham meninggal dunia. Nadia mengatakan bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta perlu menginvestigasi prosedur operasi sedot lemak yang dijalani oleh Nani Darham. Nadia kemudian mengatakan seperti ini, harus dilihat standar-standarnya seperti apa. Kembali lagi, komite medis harus melakukan kajian terhadap prosedur ini. Lebih lanjut, Nadia enggan berkomentar banyak terkait dugaan tindakan malpraktik tersebut bisa berujung pidana. Ia mengungkapkan, tergantung nanti hasil kajiannya. Dinas Kesehatan dapat membentuk tim kajian etik. Well, teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi dengan aktris Nani Darham. Ya, kita harapkan semoga penyelidikannya dapat berlangsung dengan lancar dan kita juga dapat mengetahui apa yang terjadi dengan Nani yang sebenarnya ketika melakukan operasi tersebut. Sekali lagi, turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Nani, dan kita juga doakan semoga pihak keluarga dapat diberikan ketabahan dan kesabaran atas apa yang terjadi, dan semoga semuanya dapat segera terungkap. Well, teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.